Jalan turunnya terjal banget. Nanti pulangnya bisa naik nggak ya? Dari tadi belum nyampe juga. Ya ampun, masih jauh. Kawan-kawan yang budiman dimanapun berada, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya di saluran Master Multipena, channel yang menayangkan tempat dan lokasi Dharma wisata yang menarik dikunjungi. Kali ini saya ingin mencari spot air terjun yang konon katanya sangat menawan. Yang jadi soal nih ya, lokasinya katanya sangat sulit dicapai. Selain harus turun naik lembah dan bukit, jalannya pun licin saat hujan. Menurut cerita banyak warganet nih ya, medannya harus ditempuh dengan berjalan kaki. Musti hiking, menantang sekali kawan. Saat ini saya sedang berada di Jalan Cilengsi Jonggol dari arah flyover Cilengsi menuju Cariu. Seperti biasanya, lalu lintas di jalan ini sangat ramai dan padat, namun tetap lancar. Cuaca pagi ini menjelang siang sangat kondusif kawan. Matahari bersinar terang dan langit terlihat cerah. Di depan ada pertigaan Tugu Desa Sukamaju. Saya belok ke kiri, masuk ke Jalan Jonggol Cariu. Lalu lintas di jalan ini mulai berkurang sedikit. Kendaraan yang mendominasi jalan ini umumnya truk pengangkut bahan-bahan bangunan. Lanjut, di depan ada perempatan. Saya belok ke kanan masuk ke Jalan Cariu Cianjur. Kalau di Google Maps sih ini namanya Jalan Transyogi. Kalau saya baca beberapa plang nama rumah warga di pinggir jalan, jalan ini namanya Jalan Cariu Cianjur. Berikutnya, di depan ada pertigaan. Saya belok ke kanan masuk ke Jalan Cijejet Polri. Lalu lintas kendaraan mulai terlihat sepi. Kondisi jalan sudah mulai rusak, tapi overall sih masih bisa dilalui dengan aman. Di depan ada pertigaan, saya belok ke kiri masuk ke Jalan Cijejet Kidul. Jalan ini cukup sempit kawan, cuma bisa dilewatin satu mobil. Kondisi jalan ini termasuknya sih rusak, lumayan parah, bekas di beton tapi dah nggak terawat. Walaupun begitu, suasananya di jalan ini cukup tenang kawan. Di kiri dan kanan jalan banyak pohon menghijau, rimbun dan sejuk rasanya. 1 kilometer kemudian saya sampai di area parkir sepeda motor dan mobil. Titik nol hiking saya mulai dari sini. Menurut petunjuk seorang warga di sini, di depan ada tiang listrik. Di sebelah kirinya itulah turunan menuju air terjun. Jalan turunnya terjal banget. Nanti pulangnya bisa naik nggak ya? Inilah turunan pertama yang mesti saya lewati. Curam sekali kawan. Estimasi saya sih ini elevasi 60 derajat. Tapi kepalang basah lah, sikat terus lai. Material pundak-pundakan yang berfungsi untuk berpijak masih berupa tanah coklat yang diperkuat oleh batu-batuan sebesar kelapa, tersusun rapi ke bawah dengan lebar sekitar 1 meter, lumayan kokoh dan stabil. Dengan menggendong tas ransel coklat di punggung dan cadangan 2 botol air minum, saya mulai meniti bebatuan ini step by step dengan semangat membara. Makin ke bawah, spektrum cahaya makin berkurang. Atmosfer hutan mulai tercium sunyi dan sepi. Kawan-kawan, medannya makin sulit nih. Jalan setapak mulai licin. Mungkin karena nggak kena cahaya matahari kali ya. Jadi cenderung tanah di sini jadi lembab. Alhamdulillah nemu juga nih jalan yang rata kawan. Lumayan lebar. Di sebelah kiri saya ini jurang loh ya. Ditumbuhi oleh rumpun bambu hijau. Memang tumbuhan bambu itu sangat ampuh untuk mencegah bahaya longsor. Karena apa? Karena perakarannya menghujam kuat sekali ke dalam bumi, mencengkeram tanah di sekitarnya. Jadi cocoklah ditanam di lereng-lereng bukit. Lanjutannya parah ini. Undak-undakannya cuma tanah merah, nggak ada batunya lagi.
licin, sumpah. Nggak kebayang kalau hujan. Kalau nggak hati-hati, orang bisa ngeglosor ke bawah. Ngeri, ngeri. Untungnya ada sandaran batang bambu di sebelah kiri tangan saya. Just in case badan melintir tergelincir, masih ada pegangan. Wah, asik nih, di depan ada jembatan, di bawahnya ada sungai, tapi air terjunnya belum kelihatan juga. Dari tadi belum nyampe juga. Ya ampun, masih jauh. Dasar jembatan terbuat dari belahan bambu yang dianyam dengan lebar kurang lebih 1 meter. Saya sih yakin kuat ini. Sayup-sayup sih ada suara gemuruh air terjun dari sebelah kiri. Aliran air sungai ini juga ke kiri, pas arah jalan ke kiri. Suara gemuruh air sih memang ada kawan, tapi barang tuh belum juga tampak di depan mata. Sabar, sabar. Masih semak belukar di kiri kanan jalan setapak ini. Aktivitas hiking tampaknya masih harus berlanjut. Menyeruak semak belukar dan pepohonan di hutan melalui jalan setapak mulai memunculkan asa, mulai menumbuhkan harapan. Suara gemuruh air terjun mulai jelas terdengar kawan, semakin keras. Kelelahan berjalan menyusuri jalan setapak seakan sirna seketika berganti jadi harapan yang menggelora. Masya Allah, tabarakallah, begitu indahnya anugerah Tuhan, Sang Maha Pencipta. Kawan-kawan, inilah air terjun yang ada di dalam hutan yang tersembunyi. Tinggi air terjunnya secara vertikal dari atas ke bawah kurang lebih sekitar 20-30 meter. Sedangkan bentangannya secara horizontal dari kiri ke kanan kira-kira 10-12 meter. Warna airnya sih memang masih keruh kawan, agak kecoklatan lah begitu. Ini bisa difahami karena masih sering terjadinya hujan di hulu sungai dalam seminggu terakhir ini. Namun begitu nggak ngurangin sama sekali kecantikan dan keelokan air terjun ini. Amazing kawan. Sebelum lanjut, kawan-kawan yang baru aja klik saluran ini untuk pertama kalinya, saran saya sekaranglah timing yang tepat untuk subscribe atau berlangganan channel ini, Master Multipena, agar selalu dapat notifikasi kemunculan video saya berikutnya. Saya mencoba menuruni bebatuan, ingin lebih dekat lagi memandang pesona air terjun ini. Tak bosan-bosannya saya menatap air yang jatuh menumbuk bebatuan besar, warna putih jernih tumpahan air terus menerus dan sambung menyambung. Hati ini seakan tak ingin meninggalkan spot ini. Yang unik dari air terjun ini adalah posisi dinding bebatuan yang secara spasial membentuk beberapa tingkat sehingga terlihat air terjun terpecah-pecah menjelma jadi air terjun baru di bawahnya yang berukuran lebih kecil. Masing-masing anak air terjun punya kolamnya masing-masing. Air limpasan yang mengumpul di kolam ini lalu turun dan alirannya membentuk lagi air terjun yang kedua dalam ukuran yang lebih kecil kalau dibandingkan dengan air terjun yang pertama. Kawan-kawan, sekarang saya akan ajak melihat lokasi air terjun yang kedua yang letaknya agak di bawah. Jaraknya kurang lebih sekitar kira-kira 100 meteran lah dari lokasi air terjun yang pertama. Inilah air terjun yang kedua dengan latar belakang air terjun yang pertama. Tingginya cuma 6 meteran. Bentangan kiri kanannya sekitar 10 meteran. Lumayan cantik lah ya. Kurang afdol rasanya kalau udah hadir ada di depan air terjun nggak sekalian ngerasain kesejukan airnya. Rugi banget kawan. Saya pun memutuskan untuk berendam di kolam air terjun. Mumpung lagi sepi, gak ada orang. Anggap aja air terjun milik sendiri. Dengan modal kaos tangan panjang dan celana pendek, saya pun turun ke kolam dengan telanjang kaki. Dasar kolamnya berpasir kawan. Ketinggian air cuma sebatas dengkul aja sih. Gak terlalu dingin juga airnya. Beberapa kali saya sempat berendam. Saat melangkah ke bagian tengah kolam,
Ada bebatuan yang saya injak, tapi nggak begitu licin, cukup keset lah, aman buat berendam. Setelah puas berendam dan menikmati kesejukan air terjun, saya pun segera naik dari kolam dan bergegas untuk berganti pakaian. Untuk sekedar menghangatkan badan, tak lupa saya pun menyempatkan diri menikmati secangkir kopi. Kesejukan air terjun yang baru saya rasakan berpadu dengan kehangatan air kopi menjelma menjadi kepuasan yang hakiki. Rasa kelelahan pun seakan terobati. Hari semakin sore, langit pun berangsur mulai redup. Saya pun bergegas pulang meninggalkan spot air terjun. Khawatir turun hujan kawan saat masih di dalam hutan. Kawan-kawan master, sampai di sini jumpa kita. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe dan menonton tayangan ini. Moga-moga konten ini menghibur. Sampai jumpa di lain cerita. Assalamualaikum.